Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ria. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, kita akan membahas tentang gaya kolom. Gaya kolom atau gaya listrik adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang besarnya sebanding dengan masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan. Kesebandingan itu kita sebut dengan K. K nilainya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Pada video kali ini kita akan membahas besarnya gaya kolom pada 3 muatan yang segaris, kemudian 3 muatan yang terletak pada titik sudut segitiga sama sisi, dan 3 muatan yang terletak di titik sudut segitiga siku-siku. Oke, sebelum dilanjutkan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita mulai saja yang pertama. 3 muatan disusun seperti gambar Q1, kemudian Q2. Antara Q1 dan Q2 terdapat Q3. Jarak antara Q1 dan Q3 R1. Jarak antara Q2 dan Q3 R2. Misal, ketiga muatan bermuatan positif. Maka kita akan mencari besarnya gaya kolom pada Q3. Gaya kolom yang dialami Q3 karena Q1 kita sebut dengan F31. Arahnya menjauhi Q1. Ingat, muatan yang sejenis akan tolak menolak atau saling menjauhi. Kemudian gaya kolom yang dialami Q3 karena Q2 kita sebut F32. Arahnya juga sama, menjauhi Q2 karena sejenis ya, saling menjauhi atau tolak menolak. Arahnya ke kiri. Maka besarnya gaya kolom yang dialami oleh muatan Q3 adalah resultan gaya, karena ini adalah berkaitan dengan besaran vektor. Arah kanan kita buat positif, kemudian arah kiri kita buat bertanda negatif. Sehingga resultan F3 sama dengan F31 dikurangi F32 sama dengan K Q3 kali Q1 per R1 kuadrat dikurangi K Q3 Q2 per R2 kuadrat. Selanjutnya masih tentang muatan yang segaris. Q1, Q2, Q3, R1, R2. Tetapi muatannya untuk Q1 positif, Q2 positif, dan Q3 negatif. Maka kita akan mencari besar gaya kolom pada Q3. Caranya, gaya kolom yang dialami Q3 karena Q1 kita sebut F31. Arahnya mendekati Q1. Nah, ini Q1 dengan Q3 saling tarik menarik karena berbeda muatan ya. Kemudian pada Q3 karena Q2 kita sebut F32. Arahnya mendekati Q2. Ini juga sama ya, tarik menarik karena berbeda muatan. Arahnya ke kanan. Sehingga resultan gayanya F3 sama dengan F32 arah kanan, kita beri tanda positif, dikurangi F31. Sehingga resultan gaya pada muatan 3 sama dengan K Q3 Q2 per R2 kuadrat dikurangi K Q3 Q1 per R1 kuadrat.
Lalu bagaimana kasus seperti ini? Q1, Q2, Q3. Kemudian Q1 negatif, Q2 positif, Q3 negatif. Oke. Gaya kolom yang dialami Q3 karena Q1 kita sebut F31, arahnya menjauhi karena dia sejenis, ya, saling tolak menolak. Kemudian gaya kolom Q3 karena Q2 ini berlawanan jenis, ya, berlawanan muatannya, maka akan tarik menarik sehingga mendekati Q2. Kedua-duanya F32 dan F31 arahnya ke kanan, maka dua-duanya nanti positif. Oke. Besar gaya kolom yang dialami muatan Q3 resultan F3 sama dengan F32 ditambah F31 sama dengan K Q3 Q2 per R2 kuadrat ditambah K Q3 Q1 per R1 kuadrat. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami tentang tiga muatan yang segaris. Selanjutnya kita akan membahas kasus tiga muatan yang terletak di titik sudut segitiga sama sisi. Q1, Q2, Q3. Oke, Q1 bermuatan positif, Q2 negatif, Q3 positif. Masing-masing jaraknya R. Oke, untuk segitiga sama sisi, sudut-sudutnya nanti akan sama, ya, yaitu sebesar 60 derajat. Langkah pertama, kita uraikan gaya antara Q1 dengan Q2. Q1 dan Q2 berlawanan muatan sehingga akan terjadi tarik-menarik. Besarnya gaya kita sebut F12. Kemudian Q1 karena Q3. Ini sejenis, ya. Muatannya sama maka akan tolak menolak sehingga akan menjauhi. Kita sebut sebagai F13. Oke, selanjutnya antara F1 dan F3, F13 dan F12 besar sudutnya kita sebut alfa. Nah, ini kita uraikan dengan penguraian vektor. Sehingga besar F1 bisa kita dapatkan menggunakan resultan atau Pitagoras, ya, nantinya. Kita cari dulu F12 dan F13. F12 sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Sedangkan F3 sama dengan K Q1 Q3 per R kuadrat. Besar gaya kolom yang dialami muatan Q1 sesuai dengan penjumlahan vektor, yaitu F1 sama dengan akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 kali F12 kali F13 cos alfa. Dengan alfa besarnya 120 derajat. Oke, bisa dipahami? Kita akan lanjutkan kasus yang serupa. Oke, tiga muatan terletak pada titik sudut segitiga sama sisi. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan uraikan gaya-gaya pada muatan Q1. F12 karena berbeda muatannya. Kemudian F13 juga berbeda muatannya. Jadi saling mendekati. Kita uraikan gunakan vektor. Alfa adalah sudut antara F13 dan F12. Besarnya 60 derajat. Oke, kita akan cari besarnya F1. F12 sama seperti tadi, ya, K Q1 Q2 per R kuadrat, dan F13 juga sama
K, Q1, Q3 per R kuadrat. Besarnya gaya kolom yang dialami pada muatan Q1, F1 sama dengan akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2F12 kali F13 cos alfa, dengan alfa sama dengan 60 derajat. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan kasus selanjutnya. 3 muatan listrik yang terletak pada titik-titik sudut segitiga siku-siku. Oke, ada Q1, Q2, dan Q3. Jaraknya antara muatan Q1, Q2, dan Q3 seperti ini. Oh, ini jenis muatannya dulu. Q1 positif, Q2 negatif, Q3 negatif. Antara Q1 dan Q3 jaraknya R. Q3 dengan Q2 jaraknya R. Q3 dengan Q2 ini sejenis, maka akan saling menjauhi. Besarnya F32. Kemudian antara muatan Q3 dan Q1 juga berbeda jenis, maka akan saling tarik-menarik atau saling mendekati. Oke. Gunakan resultan vektor sehingga nanti kita akan dapatkan besar gaya kolom pada muatan Q3. F32 sama dengan K Q3 Q2 per R kuadrat. F31 sama dengan K Q3 Q1 R kuadrat. Besarnya gaya adalah F3 sama dengan akar F32 kuadrat ditambah F31 kuadrat ditambah 2F32 F31 cos alfa. Besarnya alfa siku-siku berarti 90 derajat. Oke, demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami materi kita kali ini dan bisa membantu kalian dalam memahami materi gaya kolom. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.